semakin larut, Maria masuk ke dalam kamar. Malam itu Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret untuk menemui seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf dan yang berkenan di hadapan Allah, yaitu Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lalu Yusuf bermaksud ingin bercerai atau membatalkan pertunangannya dengan Maria secara diam-diam. Tujuan Yusuf agar tidak mencemarkan nama baik Maria, karena Yusuf belum mengetahui kejadian yang sebenarnya saat itu. Yusuf tampak sangat murung dan bingung, dan masih terus mempertimbangkan keinginannya itu. Akhirnya Yusuf pun tertidur karena lelah. Sedang tertidur, dia bermimpi didatangi oleh malaikat Tuhan. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab bayi yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan kepada para nabi. Sesudah mengetahui kejadian yang sebenarnya dari malaikat Tuhan, Yusuf pun mengulurkan niatnya untuk menceraikan dan meninggalkan Maria. Maria dan Yusuf sudah mengetahui bahwa bayi yang dikandung Maria adalah karena kuasa Roh Kudus, dan bayi yang dikandungnya adalah Sang Juru Selamat. Mereka berdua menjaga bayi yang dikandung Maria dengan baik dan bertanggung jawab. Sebagai hamba Tuhan yang taat dan setia, Yusuf pun menikahi Maria. Yusuf pun berjanji, sebelum lahir bayi Yesus, ia tidak akan menyentuh Maria. Sebagai hamba Tuhan yang setia dan sebagai warga negara yang baik serta bertanggung jawab, ketika Kaisar Roma memerintahkan rakyatnya untuk mendaftarkan dirinya untuk dicatat atau disensus, Yusuf dan Maria pergi ke kota Nazaret di Bethlehem untuk ikut dicatat sebagai rakyat di negeri Roma. Maria kala itu sedang mengandung 9 bulan. Ia berjalan berdua dengan Yusuf pergi ke kota Bethlehem. Maria dan Yusuf sampai di kota Bethlehem, tetapi sudah terlambat karena hari sudah mulai malam. Mereka pun terlihat sangat letih, terlebih Maria yang saat itu sedang mengandung 9 bulan. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari penginapan untuk beristirahat.
Kami sudah melakukan perjalanan yang panjang. Apakah di sini masih terdapat kamar kosong untuk kami beristirahat? Aduh, maaf ya. Di tempat kami sudah tidak ada kamar kosong lagi. Silakan mencari ke penginapan sebelah. Apakah di sini masih tersedia kamar kosong untuk kami? Maaf ya, sudah tidak ada kamar kosong di tempat kami. Sana silakan mencari ke penginapan lainnya. Apakah masih terdapat kamar kosong bagi kami? Maaf, di tempat kami sudah penuh. Namun, bila kalian tidak keberatan, di belakang ada kandang domba milikku. Kalian boleh memakainya untuk beristirahat. Istriku sudah mengandung dan saat ini ia sangat kelelahan. Ia perlu untuk beristirahat. Kandang domba pun tidak masalah bagi kami. Kalau begitu, mari ikut saya. Akan saya tunjukkan kandang dombanya. Keheningan dan kesunyian malam, tiba-tiba perut Maria terasa sangat sakit dan serasa akan melahirkan. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan bayi lahir memecah keheningan malam itu. Dialah Yesus Sang Juru Selamat, yang telah lama dinanti-nantikan itu kini telah lahir ke dunia. Maria dan Yusuf terlihat sangat bahagia. Maria pun membungkus bayi Yesus dengan kain lampir dan meletakkannya ke dalam sebuah palungan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang rumput untuk menjaga kawanan dombanya di waktu malam. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Allah bersinar meliputi mereka. Mereka pun sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Dan mereka pun segera berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika para gembala lihat bayi Yesus, mereka pun sujud menyembahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Allah, terpujilah Engkau Yesus, Sang Juru Selamat kami.